Terima kasih. Alhamdulillah sebenarnya saya ini jarang berdiri panggung bapak-bapak ibu ya. Cuma 1 tahun ini ya baru kali ini saya setelah jadi crown baru naik panggung lagi. Jadi mohon maaf kalau kelihatan grogi-grogi ya. Oke. Yang penting crown. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Aryas Tiaki. Saya asli Pemalang, Jawa Tengah. Saya lahir tahun 1975, jadi kalau Pak Yosef tadi umurnya berapa? 27, saya berhenti di umur 31. Ya, terima kasih. Jadi kalau crown di TNM itu usianya berhenti sampai 31 ya. Ya, jangan naik-naik. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya usia sekarang berarti kalau 75 sampai dengan CAR ya. 42 tahun, saya mengenal ya nambah lagi, nambah lagi satu lagi. Oke, saya mengenal bisnis TI Network ini sebenarnya sejak awal di launching ya tahun 2014. Jadi ada teman saya datang ke rumah menawarkan bisnis ini, tapi masih bawa fotokopian ya Pak, dulu masih fotokopian ya. Datang saya menawarkan bisnis itu tapi pakai fotokopi. Saya bilang ini bisa apaan nih ya, orang mah bikin brosur-brosur yang keren-keren itu mah fotokopian. Saya bilang ini Salim Group, saya percaya ini perusahaan bagus ya. Kemudian CAR ini perusahaan bagus karena kebetulan saya tinggal di daerah Harmoni dekat Tomang ya. Saya suka lewat semua CAR, saya tahu itu perusahaan bagus ya. Cuma kalau TI Network ini, nah ini saya nggak tahu. Jadi saya mohon Bapak datang lagi 1 tahun lagi ke tempat saya ya. Kalau 1 tahun lagi saya lihat bagus, saya akan join. Dan betul ya, saya setelah 1 tahun saya nanya-nanya, ini bisnis jalan apa enggak? Bisnis jalan apa enggak kan? Karena memang saya lihat secara konsep ini bagus luar biasa. Kemudian saya cari-cari di Facebook, ternyata wah, ini jalan. Dan ada kronnya, luar keren ya, 9 bulan jadi kron, berarti ini bisnis yang luar biasa. Saya menangkap peluang ini, kemudian saya hubungi lagi orang yang waktu itu menawarkan saya. Dan luar biasanya saya telepon berkali-kali tidak diangkat. Saya SMS tidak dibalas. Sampai saya bilang gini, Pak maaf ya, saya kasih waktu 1 kali 24 jam, kalau SMS saya tidak, saya akan join dengan orang lain. Dan alhamdulillah tidak diangkat juga sama dia ya, berarti orangnya sudah ketelan bumi. Betul. Ya. Oh nggak bisa di next Pak, tolong. Next. Nah akhirnya saya mencari upline bapak-bapak ibu-ibu ya, mencari upline. Oke, saya jalan-jalan kemana-mana ya, lewat media sosial saya cari upline yang kira-kira cocok untuk saya, yang kira-kira kalau orang Jawa rezekeni, benar nggak? Itu akhirnya saya cari, kemudian sambil saya diskusi ya dengan belahan jiwa saya ya, partner hidup saya yaitu istri saya dan Kusuma Dewi, teman-teman buat istri saya. Ya ini saya selalu setiap hari sharing ya, kebetulan karena memiliki background yang sama-sama suka bisnis jaringan ya, sharing. Nah, akhirnya kita menemukan orang yang cocok untuk menjadi upline saya ya. Boleh berdiri Bapak Sugiarto Kurniawan. Ya ini ya, ini upline saya yang luar biasa, pendekar bertangan satu, bertangan tidak aktif ya. Betul ya, luar biasa. Nah inilah yang membidani joinnya saya di TI Network. Itu saya member ke yang 134.000 111 ya gitu ya. Ini saya adalah member ke 134.000 dan saya tidak pernah berpikir bahwa ngapain buru-buru join bisnis. Yang penting bisnisnya bagus dulu kalau menurut saya ya, perusahaannya bagus ya, itu bisnisnya pasti akan bagus. Kemudian orang yang sukses bisa menunjukkan income yang luar biasa, kemudian marketing plan-nya adil,
ya, kemudian produknya dibutuhkan tanpa masa kadaluarsa, ya itulah perusahaan network yang luar biasa dari Telkom 3M yang luar biasa. Kemudian saya juga dibantu oleh awal-awal tuh dibidani juga sama Pak Ari Partono, ya, teman-teman, boleh berdiri, hari-hari. Ya, ini leader saya yang benar-benar saya repotkan, ya, saya akal-akali, saya repotin aja pokoknya ya. Saya bawa apa namanya, waktu itu masih SPAJ, masih kalau menyebutnya masih SPAJ, ya ini sebentar. Ini budget ya, nanti saya next dulu. Di kayaknya tambah deh Pak, di kajian. Klik lagi, nanti di break. Terus, ya, ini dulu SPAJ kita itu kiloan. Jadi kalau Pak Ari Pratono nanya saya, Pak ya beli berapa starter kit? 5 kilo Pak. Gitu, karena domain saya kalau nanya sama saya, Pak ongkirnya starter kit sekilo berapa ya? Nah, berarti saya punya starter kit bukan satuan, tapi kiloan. Nah, saya kalau bawa starter kit kanan kiri segini ya, sekitar apa namanya 10 kilo kadang gitu, 20 kilo gitu. Nah, di back lagi Pak. Terus, nah ini sosok Pak Ari Pratono yang sangat-sangat luar biasa, karena waktu itu saya kan belum agency ya, jadi saya selalu setoran ke beliau itu nggak pernah tiap minggu saya sama domain saya kumpulin gitu, 1 bulan terus Pak tolong tanda tanganin semua blok ya, mana SPAJ-nya berantakan gitu. Tulisannya isinya salah-salah ya, kalau dulu orang MLM itu kalau bikin pendaftaran kan asal ya, kasih KTP, ngasih data asal-asalan. Habis itu ternyata di PN itu nggak bisa ya, nggak bisa asal-asalan, harus isi yang benar. Akhirnya ya saya belajar, tapi waktu itu saya bilang ke Pak Ari Pratono dan Pak Sugiarto, saya komitmen satu hal ya, tolong saya ditaruh di jalur yang paling lemah ya Bapak-bapak, dan saya akan berikan omset yang terbesar buat Anda. Gitu ya. Nah, makanya ketika saya ngomong seperti itu, domain saya balas seperti itu semua. Ya, bilang sama-sama saya ceritain kayak gitu, terus dia bilang, Pak Arya, tolong saya taruh di jalur saya, Bapak yang paling lemah, dan saya akan kasih omset Pak Arya yang terbesar di jalur Pak Arya. Itu salah satu kunci ya. Jadi jangan pernah minta Pak ya, saya tolong taruh di jalur Bapak terlemah, tapi nanti tolong saya di spill over ya. Ya kasus bener ya. Iya ya. Jadi kalau ngomong yang tinggi sekali kan sama-sama nggak bayar. Ya. Terus ngomong yang songong, kalau saya ngomong yang songong ya maaf. Tujuannya apa? Biar itu balik ke kita. Biar menjadi peringatan kita bahwa saya itu pernah ngomong songong, ayo buktiin. Gitu ya. Kalau nggak terbukti, lu malu kan. Nah, ini saya ngomongnya kadang suka tinggi. Tujuannya apa? Menjerumuskan diri sendiri agar kita mau menepati omongan besar. Jadi kalau ketemu sama saya terus saya ngomong atau nulis sesuatu yang besar ya, atau sombong atau songong, itu memang sebenarnya bukan maksud saya untuk sombong untuk saudara-saudara sekalian ya, tapi sombong untuk diri saya sendiri agar saya buktikan apa kata saya seperti itu. Oke, next saja Pak. Oke, saya akan cerita tentang masa lalu saya. Jadi saya lulusan STM Kedung-Mudi Pekalongan ya. Tahun 95 saya merantau ke Jakarta. Itu pertama kali pekerjaan saya itu adalah kuli bangunan selama 6 bulan di daerah Pondokopi, kalau nggak salah itu bangun rumah kontrakan. Nah, seorang direktur personalia, kemudian setelah dari situ 6 bulan saya diajak kerja di daerah yang kedua sebagai security ya gitu. Kalau Pak Satpam kan satpam, kalau saya security. Ya lumayan keren kan gitu.
setiap ada tamu pasti ada maunya. Gitu ya. Oke, setelah jadi security saya juga pernah jadi tukang pengantar roti yang bentrok ke warung-warung. Tahu nggak ya kalau ada orang naik motor, ranjangnya panjang, tinggi gitu, nah itu saya pernah. Itu selama 1 tahun. Gitu ya. Pilihannya waktu itu cuma 2, motornya rusak atau orangnya rusak. Karena tiap hari kena angin gitu kan, goyang ya, salah belok kena ini kena mobil gitu. Akhirnya alhamdulillah 1 tahun motornya yang kalah, rantainya putus. Akhirnya putuslah kerjaan saya ya, kemudian saya pernah balik lagi ke security. Tapi yang namanya dunia network bagi saya ini sudah saya pelajari dari waktu saya sekolah STM ya. Waktu itu guru saya itu ngajari bisnis MLM sambil dia ngajar, terus dia presentasi murid-muridnya. Wah, jadi kalau ada guru lewat ya pura-pura ngajar, habis itu prospek, muridnya prospeknya enggak. Gitu ya. Tapi itu guru saya luar biasa ya. Alhamdulillah kemarin waktu pernah chattingan sama saya, alhamdulillah dia nyerah. Saya prospek, Pak, saya alhamdulillah Pak, Bapak ajarin ini sekarang saya udah sukses. Bapak ya Pak, gantian tak ajarin. Enggak, saya udah nyerah. Gitu ya, karena di bisnis yang lain ternyata sudah gagal. Nah, ya sambil jadi saya di Jakarta itu kerjanya ya biasa-biasa saja lah. Setelah saya menikah dengan istri saya, malah saya disupport ya karena istri saya juga punya background itu, saya disupport untuk fokus jalankan bisnis jaringan. Udah ya, Abi gak usah kerja. Kebetulan istri saya PNS, bukan pegawai bisnis lewat sejari, bukan beneran PNS. Ya pegawai negeri sipil beneran gitu ya. Kemudian saya fokus bisnis, ya, saya belajar bisnis jaringan, terus akhirnya ya luar biasa saya di MLM apapun saya mentok hanya di posisi leader pertama. Gitu. Jadi akumulasi bonus kan, akumulasi udah sampai posisi sampai situ aja mentok kan gitu. Ya, terus akhirnya di MLM bosen, ikut bisa dong tau nggak? BO. Ya itu yang kena dah. Itu akhirnya saya dapat banyak. Gitu. Akhirnya ketipu banyak. Itu sampai saya simpan itu ya di rumah, saya dengan tim saya itu total ditipu sekitar 5 miliar lebih. 5 miliar loh. Kalau saya ini sekitar setengah M lebih sih, ya 500 jutaan. Tapi seluruh tanggung jawab saya itu 5 miliar. Dan ketika saya pegang cek itu, saya bilang ini akan jadi uang beneran masuk rekening saya. Ya, saya akan saya simpan, tapi pas pindah ke Jogja hilang ceknya. Tapi udah jadi udah jadi visi saya untuk mengembalikan uang 5 miliar ini ke masuk rekening saya. Dan alhamdulillah sekarang sudah berlipat-lipat uang. Ya, kemudian ini waktu saya hidupnya masih susah ya. Jadi ini bukan saya jadi supir bajai ya, bukan. Saya kalau nggak punya duit, terus anak saya punya ngajak jalan-jalan main ya, saya naikin bajai yang parkir di depan rumah dinas kami ya, naikin udah dinaikin aja, saya naik, anak saya naik, tapi nggak jalan. Udah puas ya, ayo turun gitu ya, cuma gitu aja. Nah ini, tapi memiliki impian sebuah kendaraan yang layak untuk keluarga saya. Nah itu jadi visi saya ke depan. Jadi saya walaupun hidupnya susah, jatuh bangun, tapi saya masih memegang impian saya harus kaya. Ya, saya harap yang di sini nanti saya kasih materi nanti dulunya itu bagaimana impian itu bisa nongol. Karena saya dulu diajarin, saya dulu belajar ikut satu training ya, mentornya 11 miliarder Indonesia. Ya miliarder beneran, dan itu bukan dari MLM ya, atau misalnya bukan dia miliarder beneran. Dia kasih omongan bahwa kenapa orang kita itu kalau membuat impian itu suka pasang foto ya, rumah mewah, bener nggak? Mobil mewah, ya, kapal tanker, pesawat tempur ya, ditempel-tempel, tapi tidak terwujud, bener nggak? Nah itu nanti rahasianya saya ulang di ya, alhamdulillah sudah terwujud. Next. Ya,
pada saat saya mengawali bisnis ini, saya dalam kondisi yang benar-benar minus ya, masih punya utang ratusan juta, tapi domain saya nggak pernah saya ceritakan. Baru hari ini saya cerita bahwa pada saat awal mengawal bisnis ini, saya bilang, hari ini aja saya baru bilang bahwa pada saat mengawal bisnis ini saya punya utang ratusan juta rupiah. Ya karena apa? Saya orang Songo. Gitu. Ya saya tidak mau lemah di depan domain saya itu aja. Ya kemudian saya ingin mereka kuat juga. Dan saya membuat sebuah rencana, ya saya sebut blueprint billionaire. Nah, rencana itu sebenarnya itu alih-alih kata menutupi kelemahan saya. Misalnya pertama, impian saya di 3M Network adalah memiliki income 1 miliar 1 bulan. Ya, jadi kalau bapak-bapak itu masih 200 juta per bulan, naikin. Ya, naikin dari 1 miliar per bulan ya, nanti turunnya gampang. Yang kedua, ya, saya ingin bisnis ini lewat Facebook aja. Kenapa? Sebenarnya saya nggak ngerti tuh ilmu internet marketing itu waktu awal nggak ngerti, beneran. Ya, buta. Tapi karena saya nggak ada biaya operasional aja itu waktu itu ya, mau mikir kemana-mana nggak ada duit, akhirnya udah Facebookan aja lah pasrah. Gitu. Sebenarnya seperti itu. Ya. Kemudian saya berkomitmen datang ke acara di Wisma Sejahtera waktu itu setiap hari Sabtu. Ya. Kenapa setiap hari Sabtu? Kalau sering-sering gak ada ongkosnya sebenarnya sih. Jadi saya komitmen hari Sabtu. Seperti itu ya. Tapi di balik kesulitan-kesulitan saya, itu alhamdulillah saya bisa balik menjadi sesuatu yang besar yang bisa memajukan komponen saya. Jangan mikir ya, kesulitan itu di baliknya ada kemudahan. Asal kita jangan melihat di satu sisi sulit-sulitnya aja. Nanti di sesi berikutnya juga akan saya kupas masalah bagaimana memutar kesulitan menjadi kemudahan. Ya.